Oke, selamat datang kembali. Pernah kepikiran gak sih gimana sebenarnya cara kita bisa dekat sama kekuatan yang lebih tinggi? Hari ini kita bakal coba bedah sebuah peta jalan spiritual dari kearifan sufi yang bisa jadi panduan kita dalam perjalanan luar biasa ini. Oke, ini dia peta perjalanan kita kali ini. Kita bakal mulai dari pemahaman awal tentang apa itu perjalanan menuju Tuhan, lalu kita lanjut sampai akhirnya kita bisa melihat bagaimana kekuatannya itu bekerja dalam segala hal. Baik, yuk kita langsung masuk aja ya. Perjalanan kita ini sebetulnya dimulai dari satu pertanyaan yang paling mendasar buat kita semua sebagai manusia. Nah, pertanyaan ini kan, apa dekat nama Tuhan itu soal berjuang keras atau justru soal melepaskan? Ini udah jadi pertanyaan para pencari spiritual dari dulu. Dan sumber yang kita bahas ini ngasih kita semacam roadmap yang keren banget lewat 4 tahapan yang jelas buat ngejawabnya. Nah, ini dia 4 tahapannya. Kelihatan ya progresnya jelas banget, mulai dari usaha kita sendiri, terus pelan-pelan bergerak ke arah kepasrahan total sama kehendaknya. Terus, gimana sih awalnya perjalanan ini? Nah, yuk kita bedah 2 tahap pertama, di mana usaha pribadi kita itu mulai bertransformasi jadi sesuatu yang, wah, beda banget. Tahap pertama itu startnya dari hal-hal yang bisa kita kontrol. Ya, tindakan kita sehari-hari, sholat, zikir, disiplin kita buat ibadah, ini benar-benar jadi fondasinya. Tapi disinilah pergeseran besarnya terjadi, rasa akunya kita itu mulai luntur, mulai hilang. Inilah yang disebut fana atau pelenyapan ego. Tembok yang misahin kita sama Tuhan itu seolah-olah mulai menipis. Dan kesadaran inilah yang jadi kuncinya, jadi fondasi buat semua tahap berikutnya. Pemahaman bahwa la haula wala quwata illa billah, semua daya, semua kekuatan itu ya cuma dari Allah. Nah, ini nih yang seru. Kesadaran tadi itu ternyata bukan cuma buat dipahami pasif aja, tapi justru jadi sebuah praktek yang aktif banget. Jadi gini, setelah kita sadar semua kekuatan itu dari Tuhan, langkah selanjutnya apa? Ya jadi saluran buat sifat-sifatnya. Ini bukan berarti kita diem aja. Justru kita secara sadar milih buat bertindak, jadi cerminan keadilannya, kasih sayangnya, kesabarannya di dunia ini. Oke, sekarang kita sampai di puncak nih, tahapan keempat dan terakhir. Dan ini bagian yang paling dalam dan sering banget disalahpahami. Poin paling krusialnya tuh di sini. Di tahap ini, kita nggak lagi ngerasa sebagai si pelaku, tapi lebih kayak kita ini cuma wadah, cuma instrumen buat kekuatan ilahi yang bertindak lewat diri kita. Slide ini nunjukin perbedaan yang paling penting ya. Coba lihat kolom kiri. Pemahaman yang benar itu, kuasa Allah bekerja di dalam diriku. Beda banget kan sama yang di kanan, yang keliru, ada Allah di dalam diriku. Nah, ini bedanya fundamental banget. Satu jadi alatnya, yang satu lagi malah ngaku-ngaku jadi Tuhannya. Analogi robot ini ngebantu banget buat ngejelasin. Bayangin aja ada robot yang digerakin remote. Nah, kita itu robotnya, Tuhan itu yang pegang remote-nya. Kita bergerak sepenuhnya sesuai kehendak operator. Tapi, kesadaran kita sebagai robot gak pernah jadi satu sama kesadaran si operator. Dan ternyata ya, kondisi pasrah total ini bukan cuma puncak perjalanan spiritual kita doang. Mungkin kedengarannya dalam banget, esoteris gitu ya. Tapi sumber kita nunjukin kalau ini tuh sebetulnya prinsip dasar yang ngatur, ya, seluruh alam semesta. Coba deh lihat di sekeliling kita. Prinsip yang sama ini ada di mana-mana. Dari benih kecil yang bisa numbuh nembus tanah, sampai planet-planet yang gerak di orbitnya. Kita lihat ada satu kekuatan tunggal yang ngatur semuanya dalam harmoni yang sempurna. Bahkan Al-Quran sendiri nunjukin ke kita, lihat deh alam, itu tanda kekuatan ilahi yang lagi bekerja. Yang ngirimin angin, yang gerakin awan, semuanya. Bahkan sesuatu yang kita pikir mati, gak bernyawa, kayak batu, di Al-Quran digambarin tunduk sama kehendaknya. Ini nunjukin betapa total dan universalnya prinsip kepasrahan ini. Jadi intinya apa? Intinya, keadaan spiritual tertinggi itu sebetulnya bukan sesuatu yang aneh atau jauh, tapi ini adalah kesadaran penuh akan kebenaran universal yang emang udah terjadi di sekitar kita, bahkan di dalam diri kita setiap saat. Nah, ini ninggalin kita sama satu pertanyaan buat direnungkan bareng-bareng. Kalau seluruh alam semesta aja bergerak karena satu kekuatan ini, kira-kira kayak gimana ya wujud pasrah yang sejati itu dalam hidup kita masing-masing? Terima kasih udah nyimak perjalanan mendalam ini bareng saya.